Oke, buat kamu yang lagi belajar akuntansi atau baru mulai kerja, pernah nggak sih ngerasa udah belajar bertahun-tahun, pas masuk dunia kerja malah bingung sendiri? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Kali ini kita bakal bongkar habis-habisan kesalahpahaman paling gede yang sering banget ngejebak akuntan pemula. Dan ini bukan soal teknis loh ya, tapi soal cara kita berpikir. Yuk kita langsung ke intinya aja. Kalau kamu ngerasa bingung pas jadi akuntan junior, please jangan mikir kamu kurang pinter. Bukan itu masalahnya. Kamu tuh ilmunya udah dapet, persoalannya yaitu ada jurang yang lumayan dalam antara apa yang kita pelajari di kampus sama kenyataan di dunia kerja. Beda banget. Nah, ini nih yang ngebawa kita ke bagian pertama. Fenomena yang aku sebut pinter, tapi kok bingung. Coba deh pikirin. Kamu jago debit kredit, bikin laporan beres, pakai Excel udah kayak napas. Secara teknis, harusnya udah siap banget kan? Tapi anehnya, begitu mulai kerja, kok masih ada aja rasa bingung itu? Kenapa ya kira-kira? Nah, ini dia poin kuncinya. Masalahnya itu bukan di ilmu kamu, bukan di skill kamu, tapi lebih ke cara berpikir yang belum klik atau belum siap pindah dari mode mahasiswa ke mode profesional. Ada mindset shift yang harus terjadi di kepala kita. Oke, biar lebih jelas, yuk kita bedah pergeseran ini. Kita masuk ke bagian kedua, kampus versus dunia nyata. Nah, lihat deh perbedaannya. Waktu di kampus, kita itu fokusnya apa? Mencatat angka dengan benar. Presisi, pokoknya harus sempurna. Tapi begitu di dunia kerja, ceritanya beda total. Bos kamu bakal lihat laporan itu dan nanya, oke, angkanya benar, so what? Apa artinya angka ini buat bisnis kita? Nah loh, ini nih kenyataannya guys. Nggak akan ada yang ngasih kamu piala cuma karena jurnal kamu balance dan rapi. Yang mereka cari, yang benar-benar mereka hargai, itu kemampuan kamu buat nerjemahin angka-angka itu jadi cerita. Jadi penjelasan yang masuk akal, yang bisa mereka pakai buat ngambil keputusan penting. Ini dia nih, kalimat sakti yang sering jadi tameng buat para akuntan pemula. Yang penting kan udah sesuai standar. Kedengerannya aman banget ya. Bener sih, tapi bersembunyi di balik kalimat ini tuh sebenarnya bahaya banget buat karir kamu ke depannya. Kenapa bahaya? Soalnya, pas kamu cuma fokus sama standar, kamu jadi kehilangan esensi pekerjaan akuntan. Kamu mungkin bisa baca angkanya, tapi kamu nggak paham artinya. Kamu jadi nggak bisa lihat risiko di baliknya, nggak bisa ngira-ngira dampaknya gimana, dan yang paling parah, kamu jadi takut buat ngasih opini profesional. Oke, kita udah bahas masalahnya kan? Sekarang, yuk kita ubah cara pandang. Kita masuk ke bagian ketiga. Apa sih nilai sejati seorang akuntan itu? Ini pertanyaan paling penting yang harus kamu tanyain ke diri sendiri. Kalau nilai kita bukan diukur dari tebelnya laporan atau serapi apa jurnal kita, terus perusahaan itu sebenarnya bayar kita buat apa sih? Jawabannya simple banget. Perusahaan itu nggak bayar buat kertas laporannya. Laporan keuangan, neraca, laba rugi, itu semua cuma alat. Cuma perantara buat nyampein sesuatu yang jauh lebih berharga. Nah, ini dia nilai kamu yang sebenarnya. Mereka itu bayar untuk dapat kejelasan di tengah angka-angka yang ribet. Mereka bayar untuk dapat rasa aman pas mau ambil keputusan bisnis penting. Dan mereka bayar kamu buat bantu mereka ngelola dan ngendaliin risiko. 3 hal itu. Coba deh, resapi kalimat ini baik-baik. Tugas utama seorang akuntan itu adalah membuat bisnis jadi tenang. Serius, pas seorang CEO bisa tidur nyenyak karena dia percaya sama angka dan analisis dari kamu, nah, disitulah kamu jadi akuntan yang benar-benar berharga. Terus gimana caranya bangun nilai itu? Oke, kita pindah ke bagian selanjutnya. Yang menurutku paling penting, karakter di atas keterampilan. Dengerin ya, skill teknis itu penting, wajib. Itu fondasinya. Tapi, yang bakal ngebedain kamu dari yang lain, dalam jangka panjang, itu karakter. Cara kamu kerja, cara kamu ambil tanggung jawab, itu yang bakal nentuin karir kamu bisa melesat atau ya gitu-gitu aja. Nah, anggap aja ini roadmap buat kamu. Akuntan yang bakal sukses itu yang gimana sih? 1. Dia berani bilang, ini angka dari saya yang tanggung jawab. 2. Dia nggak cuma ngikutin template, tapi mikir. 3. Kalau ada revisi, dia anggap itu proses belajar, bukan malah baper. 4. Jujur kalau emang nggak tahu. Dan 5. Disiplin sama prosesnya. Oke, sekarang kita ngomongin duit, soal gaji. Ini juga butuh perubahan mindset yang gede loh. Kalau kamu pengen gaji lebih tinggi, jangan mulai dengan nanya, gajinya berapa? Coba deh ganti pertanyaannya jadi pertanyaan yang nunjukin nilai.
Tanya ke bos atau ke diri sendiri. Risiko apa ya yang bisa saya jagain? Atau kesalahan apa yang bisa saya cegah? Atau keputusan penting mana yang bisa saya bantu pakai data? Dan ini prinsip utamanya, gaji itu ngikutin nilai. Nilai nggak pernah ngikutin jabatan. Jadi fokus aja terus buat naikin value kamu, nanti gaji dan jabatan itu bakal ngikutin sendiri, percaya deh. Bukan sebaliknya. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir yang jadi pondasi dari semua yang kita bahas tadi. Karir yang dibangun di atas kepercayaan. Ini dia rangkuman dari semua obrolan kita. Coba deh lupain dulu soal jabatan junior, senior, manajer. Fondasi karir kamu yang paling kokoh itu kepercayaan, trust. Dan trust itu dibangun setiap hari dari cara kamu mikir, cara kamu kerja, dan kemauan kamu buat ambil tanggung jawab. Dan ya, semua wawasan keren ini dirangkum dalam kerangka berpikir oleh Danim R. Rashid Firmansyah. Ini benar-benar panduan yang relevan dan penting banget buat kita di profesi akuntan. Jadi, sebagai penutup, aku nggak akan kasih ringkasan. Tapi aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Mulai besok, entah itu di kantor atau bahkan di kelas, coba deh mulai mikir, risiko apa ya yang bisa gue kelola? Nah, pertanyaan itu adalah awal dari perjalananmu menjadi seorang akuntan yang sesungguhnya.